pada kesempatan kali ini. Salat Jumat yang dilaksanakan di hari Jumat. Hari Jumat merupakan penghulunya para hari, Sayyidul Ayyam. Hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Dan hari Jumat pula Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Dan pada hari Jumat juga nanti hari kiamat itu akan terjadi. Di dalam surat Al-Jumu'ah dengan tegas mengatakan, hari Jumat bukanlah hari libur. Hari Jumat bukanlah hari untuk beristirahat. Hari Jumat adalah hari yang penuh dengan kesibukan. Hari Jumat adalah hari yang penuh dengan berbagai macam kegiatan. Di sana disebutkan, wa idza nudiyatis sholati bi yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa dzarul bait. Ketika kita melakukan kegiatan dan telah datang waktu untuk melaksanakan sholat Jumat, maka tinggalkanlah kegiatan perniagaan tersebut. Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardh. Ketika sholat telah selesai dilaksanakan, bukan menyuruh kita diam di masjid beristirahat, tidak, maka bertebaranlah di muka bumi. Carilah rezeki dari karunia-karunia Allah. Jadi hari Jumat bukanlah hari libur, dan hari Jumat bukanlah hari untuk beristirahat. Libur satu hari dalam satu minggu. Mengapa mereka tidak memilih hari Minggu sebagai hari libur? Karena kebetulan umat Kristen yang berada di benua Eropa itu beribadah di hari Minggu. Mengapa tidak mengambil hari Sabtu sebagai hari libur? Karena hari Sabtu digunakan oleh umat Yahudi untuk beribadah. Maka dipilihlah hari Jumat sebagai hari libur. Tetapi berdasarkan surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10, hari Jumat bukanlah hari libur. Hari Jumat adalah hari untuk melaksanakan kegiatan. Namun di bumi Indonesia, hari Jumat adalah hari kerja. Oleh karena itu, di setiap kampus-kampus yang ada di negara Indonesia pasti berdiri masjid, dan di masjid tersebut dilaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat di kantor-kantor pemerintah, dan tidak akan ada sholat Jumat, bahkan di istana negara pun tidak ada sholat Jumat, karena hari Jumat merupakan hari libur. Tapi itu tidak terjadi di negara Indonesia. Kemudian dari surat Al-Jumu'ah ini kita dapat mengambil gambaran bahwasanya agama Islam itu tidak memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Apabila telah dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, maka pergilah kita melaksanakan sholat Jumat. Itu merupakan dunia dan urusan akhirat. Tidak membedakan mana kepentingan pribadi dan mana kepentingan sosial. Dan dia tidak membedakan mana urusan agama dan mana urusan negara. Jalan agama Islam ini bisa membumi di tengah kehidupan masyarakat. Siapa yang bisa membuat kebijakan tersebut? Yang bisa membuat kebijakan dan peraturan tersebut adalah penguasa atau disebut dengan ulil amri. Maka oleh karena itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan penguasa-penguasa di antara kamu. Pemimpin yang zalim, pemimpin yang disambah. Ketika ulil amri itu tidak sesuai lagi dengan apa yang diamanatkan oleh ajaran agama Allah, maka bolehlah kita melakukan perlawanan. Salah satu ajaran agama Islam di bidang peribadatan ini memerlukan pendekatan penguasaan atau memerlukan pendekatan terhadap penguasa. Apabila tidak didekati dengan pendekatan penguasa, maka ibadah tersebut tidak bisa berjalan dengan sempurna. Seperti ibadah haji, kita memerlukan pemerintah supaya pelaksanaan ibadah haji ini bisa berjalan dengan lancar. Ibadah umroh, penentuan awal Ramadan, penentuan akhir Ramadan, ini semuanya ibadah-ibadah. Tak perlu izin kepada pemerintah. Zikir di masjid, membaca Quran, ini tidak ada pendekatan dengan
penguasa atau ulil amri. Dalam tataran kelompok juga tak perlu. Tapi dalam tataran kepentingan umum ini harus melibatkan negara. Sebagai contoh, apabila ada maling tertangkap oleh negara, maka di dalam firman Allah mengatakan as-sariqu was-sariqatu faqatu aydiyahuma. Orang yang mencuri baik laki-laki maupun perempuan, potong tangan mereka. Namun siapa yang berhak untuk memotong tangan? Pribadi tidak berhak, kelompok tidak berhak. Yang berhak untuk memotong tangan itu adalah pemerintah atau negara. Sekarang pertanyaannya, siapa yang berhak untuk mencambuk mereka? Pribadi tidak berhak, masyarakat tidak berhak. Yang berhak untuk mencambuk mereka adalah penguasa atau negara atau pemerintah. Oleh karena itu, untuk membumikan ajaran agama Allah itu harus melalui negara, harus melalui penguasa. Karena membumikan ajaran Allah hukumnya adalah wajib. Sewa beli, sewa pakai, gadai, pinjam meminjam. Dalam urusan keluarga ada namanya fikih munakah, kewajiban istri, suami, masa idah, huruf, talak. Untuk urusan waris ada namanya fikih waris atau disebut dengan faraid. Diatur mengenai hak dari orang yang ditinggalkan oleh pewaris apabila pewaris ini meninggal dan meninggalkan harta. Berapa hak anak, berapa hak ayah, berapa hak istri, berapa hak orang yang ditinggalkan. Kemudian di dalam hukum pidana, potong tangan, hudud, kisos, itu ada namanya jinayat. Kemudian yang terakhir, untuk urusan bernegara, ini ada namanya fikih siasat. Bagaimana berpolitik di dalam sebuah negara, hubungan negara dengan negara. Telah diturunkan oleh Allah kepada umat manusia, maka diperlukan yang namanya pendekatan penguasa. Karena di negara ini yang membuat hukum adalah legislatif dan eksekutif. Apabila penguasa di negeri ini cinta terhadap hukum Islam, terhadap ajaran-ajaran agama Islam, pastilah kebijakan-kebijakan dan undang-undang yang dibuatnya ini pro terhadap nilai-nilai Islam dan mewakili dari apa yang dinormakan oleh hukum Islam tersebut. Namun apabila penguasa di negeri ini tidak pro terhadap ajaran agama Islam, maka akan lahirlah kebijakan-kebijakan negara yang tidak mewakili dari ajaran agama Islam dan